Panis. Kawan-kawan semuanya tenang, kawan-kawan masa akhir tenang. Ini kita didampingi oleh Kakanda Administrasi Baswedan. Kakanda. Oke teman-teman, kawan-kawan, Dikit lagi, maju dikit lagi, Bu. Mundur dikit lagi. Kedorong-dorong nih, komandan di depan. kawan-kawan masa aksi. Biar tenang dulu ya teman-teman. Ini gerbangnya akan dibuka, kawan-kawan biar tenang dulu ya, oke? Oke, kawan-kawan masa aksi tenang. Kanan. Warga Purwopari, Nurangke, dan hari ini warga yang mau digusur, tolong tenang sedikit. Tahan tensinya kawan-kawan semuanya. Itu. Ayo kawan-kawan tenang sedikit, mundur sedikit kawan-kawan. Kawan-kawan sedikit, kawan-kawan kepolisian sedikit beri jarak. Kawan-kawan kepolisian sedikit beri jarak. Kawan-kawan kepolisian sedikit beri jarak. Kali ini kita berteman sedikit. Yuk, oke. Kawan-kawan tenang sedikit ya, kawan-kawan tenang sedikit. Hei, itu dulu dikit apa? Hei, tadi tolong itu kan ada kawan-kawan. Kawan-kawan masa aksi. Ini bukan masa aksi, Bu. Ini kawan-kawan dari gubernur dalam masuk hidup project. Kawan-kawan, kita tenang. Ini ada kawan-kawan di Mokom yang akan menangkan masa. Sedangkan kita di sini akan berdialog. Ya kita sepakat ya kawan-kawan ya. Satu komando. Iya, Bapak Anies Baswedan, tanpa perlu berbasa-basi, hari ini kami sampaikan kepada Bapak, kami Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja, yang mungkin Bapak juga sudah tahu, 1 tahun yang lalu kami memberikan rapor merah kepada kepemimpinan Bapak berdua. Lalu kemudian kami memberikan surat peringatan pertama pada bulan April 2022, lalu kemudian surat peringatan kedua pada bulan Agustus 2022. Kami melihat bahwa dari sekian banyak permasalahan di DKI Jakarta, tidak ada itikat baik atau langkah progresif yang kami anggap sebagai penyelesaian dari berbagai-bagai permasalahan. Polusi udara, sampai saat ini permasalahan terkait dengan polusi udara tidak juga terlihat kejuntrungannya atau tidak juga terlihat hilalnya. Pergub yang dijanjikan atau peraturan daerah yang dijanjikan tidak juga sah setahun setelah kami menang di pengadilan. Lalu kemudian terkait dengan pencabutan Pergub 207/2016, Bapak. Di sini mayoritas adalah warga gusuran. Pergub 207/2016 dipakai sebagai alat menggusur warga. Kami meminta agar Bapak Anies Baswedan mencabut Pergub tersebut. Sejak 7 bulan yang lalu bahkan kita sudah pernah bertemu terkait dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi pencabutan Pergub tidak juga terlihat sampai hari terakhir masa jabatan Bapak. Kami juga mau menyampaikan, Pak, ada banyak permasalahan lainnya seperti swastanisasi air atau privatisasi air yang harusnya selesai di bulan Februari tahun depan. Tapi Pergub yang keluar, Pergub yang terbit justru malah mencampur adukan kewenangan negara dan kewenangan swasta. Lainnya perda disabilitas yang harusnya bisa ditandatangani dari bulan lalu sampai detik ini tidak juga ditandatangani. Peraturan daerah terkait dengan bantuan hukum yang sudah dibahas dari 2014 tidak juga kemudian ditandatangani. Permasalahan banjir, Pak, yang kerap kali Bapak dikritik soal itu, tapi tak juga terlihat hilalnya, gitu. Jadi kami mau menyampaikan kepada Bapak bahwa
terakhir masa kerja Bapak, kami, warga DKI Jakarta yang diwakili oleh Kopaja, menyatakan men-drop out Pak Anies Baswedan dan Pak Riza dari DKI Jakarta. Kami tidak puas atas kepemimpinan Bapak, kami tidak puas atas kinerja Bapak. Dan karenanya kami harus sampaikan, warga DKI Jakarta harus sampaikan bahwa DKI Jakarta gagal dari kota humanis seperti yang Bapak janjikan dulu di kampanye. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan tambahannya? Perkenalkan, aku Aldi dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran. Nah tentu kita sudah pernah bertemu berulang kali hingga 8 bulan lamanya. Terakhir dengan Pak Wagub di sini, yang di tempat ini, dia menjanjikan dan Pak Anies juga menjanjikan bahwasannya pencabutan Pergub 207 tahun 2016 yang semangatnya itu adalah semangat untuk penggusuran paksa yang jelas dalam Komisi HAM PBB itu adalah pasal 6. Tentulah kami menjadi kritik yang cukup besar pada hari ini dan kekecewaan kami. Makanya berbondong-bondonglah kawan-kawan dari BEM, kampus-kampus, gerakan buruh, ya gerakan rakyat miskin perkotaan itu datang ke balai kota. Ini menjadi janji gubernur pada hari ini. Nah tentulah dari samping situ juga banyak problem-problem hal lainnya. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan Kopaja. Yang tentu kalau kita berkonsen terhadap bagaimana pergub ini, karena ini menjadi kita ya Pak ya. Janji politik Pak Anies juga jalan dengan semangat kita yaitu adalah anti penggusuran. Nah tentulah dari semangat itu kita mendesak ya Pak Anies untuk mencabut pergub tersebut. Yang jelas Permendagri atau Kemendagri itu tidak memiliki wewenang, dia memiliki fasilitasi. Tentu pusat tidak bisa mengintervensi partai. Tentu harusnya Pak Anies memiliki political will untuk mencabut itu. Bagaimana pro terhadap rakyat miskin dan pro terhadap hak dasar masyarakat. Nah ini dari warga Pancoran langsung Pak. Nah, Pak, kita sudah pernah Pak, saya Lili dari warga Pancoran. Kami ini datang berbondong-bondong dengan warga-warga yang lain yang dengan kami yang terancam oleh Pergub 207/2016. Oleh karena itu kami berharap Bapak bisa mencabut Pergub 207/2016 yang menghantui kita semua warga DKI Jakarta, yang mana Pergub itu sangat berbahaya sekali apabila menjadi legal dan digunakan oleh daerah-daerah lainnya. Itu dari Cek ini ganti aja Pak. Ini tukar nih. itu dari warga Pancoran. Monggo silakan yang lain. Saya wakil rakyat Jakarta mewakili betapa sengsaranya kami Pak. Tanggal 17 Maret 2021 kami diserang malam dan anak-anak kami kocar kacir. Kami diserang dengan dorlop, dengan gas air mata yang tadinya kami nggak tahu itu gas air mata seperti apa, tapi kami udah merasakan. Kami diserang tengah malam tanggal 17 Maret di Pancoran 2. Betapa susahnya bernapas diserang dengan gas air mata. Anak-anak kami putus sekolah karena rumah kami digusur. Selama Bapak menjadi gubernur, gusuran Bapak berjanji pada saat kampanye. Waktu Bapak mau menjadi gubernur, Bapak berjanji tidak akan ada gusuran. Tapi faktanya kami mengalami tahun yang lalu, 17 Maret kami diserang, digusur secara paksa. Jadi kami datang mewakili. Mas Aki, ibu-ibu tenang. Ibu-ibu tenang. Anak dan ibu-ibu, bahkan perempuan di seluruh Jakarta atau seluruh Indonesia datang menyampaikan betapa susahnya. Yang menjadi korban adalah anak-anak. Jadi kami datang menyampaikan isi hati kami kepada Bapak. Sebelum Bapak mundur, tolong cabut Pergub 207 tahun 2016 yang telah dibuat oleh karena Bapak berjanji pada saat kampanye tidak akan ada lagi penggusuran. Jadi sebelum mengakhiri masa jabatannya, tolong cabut Pergub itu. Itu keluh kesah kami. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang ngomong? Mari yang sampai saat ini sudah menyampaikan kita sempat tinggal. Suami kami pernah dikriminalisasi 7 bulan di Cipinang Pak. Akibat si pulau. Bisa sertifikat di Permawar. Suami kami di penjara Bapak. Bapak tidak pernah mendatangi Bapak pernah
Tadi dari video Mbak, saya dulu di sini banyak dulu datang terakhir. Apa bang? Oh ini banyak. Bapak berapa kali di sini, tapi mana? Susahnya hanya dipelajari. Sampai bapak besok akan berakhir. 7 bulan kami merasakan penderitaan selama suami kami di kriminalisasi. Kami ketika perusahaan yang berbiji Pulau Bali, PT di wilayah Bagasi, itu sangat merugikan kami. Suami kami begitu banyak penjaga bapak. Mohon reklamasi yang ada di Kepulauan Seribu diaktifkan. Suami kami hanya nelayan, Bapak. Suami kami hanya nelayan. Jangan pernah lakukan tulang hidup kami. Kami ingin sejahtera tinggal di pulau kami. Kami tidak butuh investor, Bapak. Kami tidak butuh investor. Kami hanya nelayan. Kalau udah biar Pak Gubernur yang bicara. Selama Bapak menjabat di DKI Jakarta, semua yang Bapak lakukan dari masa jabatan Bapak sampai hari ini sampai terakhir, Bapak tidak pernah menyelesaikan permasalahan sampah. Kerusakan lingkungan hidup. Itu yang Jangan begitu. Ganggu video aja. Begini Bapak, 2017 Bapak masih ingat saya juga masih ingat Bapak. Bapak saat ini Bapak sampai habis masa jabatannya tidak ada penggusuran. Tapi pada faktanya saya sering diundang di kelurahan, di kantor RW, saya diajukan untuk menyetujui penggusuran Pak 878 sama gugus tugas pelaksanaan penataan kampung. Itu apa bukan penggusuran Pak? Sedang kami nelayan, erat hidupnya sebagai karakter nelayan di pesisir sangat menolak keras yang ada namanya gusuran. Karena saya tidak cocok sebagai nelayan dari dulu untuk dipindahkan, untuk dialihkan kemanapun. Apakah rumah susun, awal susun kami, rumah deret, itu tidak cocok. Jujur Pak, sampai mati pun saya nggak mau, karena tidak cocok. Nelayan tidak nelayan, kerjanya hanya karakter sebagai pesisir di pinggir laut. Sekian saja. Tapi ada faktanya di masa Pak Anies ini banyak yang datang mengundang untuk menyetujui penggusuran. Kalau Bapak sanggup nggak saat ini Bapak mencabut undang-undang gusuran paksa terbitnya 207/2016 yang dibentuk oleh Bapak betul di bidang arah dengan janji-janji Bapak melawan Pak Ahok. Saya menyaksikan semua Pak Tahir yang diundang. Kebanyakan. Boikot nih. Nggak siap. Mari teriak-teriak bagus. Siap kalian. Demo yang siap. tes. Oke, terima kasih. Nis, Indah Nebaho bersama kita di sini. Saya dari Wali Jakarta ingin menyampaikan bahwa
poin Pak. Mungkin Bapak juga tahu ya bahwa selama ini Wali Jakarta juga mengkritisi beberapa kebijakan Bapak. Yang pertama soal udara Jakarta. Iya, bahwa selama ini udara Jakarta itu bahkan sampai hari ini aja masih berpolusi Pak. Dan bahkan yang Bapak lakukan hanya fokus kepada transportasi. Bagaimana dengan emisi yang berasal dari PLTU misalnya dari pabrik di sekitar radius DKI Jakarta semuanya. Industri banyak Bapak. Dan industri juga. Emisi yang berasal dari tidak bergerak, bukan yang bergerak, industri yang bergerak. Yang kedua soal bagaimana ruang hidup Jakarta ini Pak, tata ruang. Yang pertama, bagaimana reklamasi. Bapak pernah ke Muara Angke nggak Pak? Bagaimana reklamasi berdampak kepada nelayan? Gak cuma nelayan Muara Angke, tapi berdampak kepada nelayan tersebut. Bagaimana reklamasi itu berada di wilayah menjadi tangkap nelayan. Bayangkan Pak, mereka yang sehari-hari hanya punya skill untuk melaut, tapi ruang hidupnya dirampas dan kemudian akan terancam digusur dari ruang hidupnya. Yang kedua, SCACD itu akan menanggulangi Jakarta supaya tidak tenggelam. Ya, tapi sampai hari ini kita mencatat ada 55 orang, 55 korban banjir selama ini. 55 orang korban meninggal selama periode 5 tahun. Kita maaf. Yang berikutnya soal sampah Pak. Bapak mungkin pernah mendengar bahwa kita Wali Jakarta menolak insinerator, pembangkit listrik dari sampah. Karena kenapa Pak? Itu bukan menjawab persoalan satu Wali Jakarta di DKI Jakarta ini. Bahwa plastik itu sebenarnya bukan menjadi energi terbarukan yang akan menyumbang polusi juga. Bagaimana plastik dibakar menjadi sumber energi baru, tapi itu menambah polusi Jakarta. Kita aja sudah terpapar polusi dari industri, polusi kendaraan, belum lagi polusi yang akan dari plastik itu Pak. Yang berikutnya soal air. Bahkan sampai hari ini warga di Marundakepu, berapa bulan teman-teman? 5 bulan. Seingat minggu lalu saya mengirim surat untuk membantu teman-teman Marundakepu bertemu dengan Bapak. Tapi ternyata Bapak mengarahkan kita di KPKP. Mereka sudah 5 bulan Pak nggak punya air. Air hanya datang 2 kali sehari, itu kita menentu. Dan bahkan sampai hari ini warga itu terjadi konflik karena rebutan air Pak. Itu air ini bukan masalah hanya itu kan hak dasar warga Pak. Itu 5 bulan warga Muara Angke itu bisa mendapat aksesnya Pak terhadap air. Belum lagi soal reklamasi tadi, belum lagi banjirop. Banjirop itu tidak hanya terjadi di Muara Angke Pak. Bahkan di pulau-pulau sekarang, Pulau Pari selama ini yang tidak pernah banjirop 2 tahun ini tiap hari, tiap bulan, tiap minggu banjirop Pak. Tapi kebijakan Bapak soal perubahan iklim, soal reklamasi, soal Jakarta banjir hanya terbatas reklamasi dan SCACD tidak tanggul laut. Itu sudah menjawab persoalan Pak. Yang Bapak lakukan selama ini justru melanggar ruang-ruang hidup warga Pak. Hak kita untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat bahkan tidak terpenuhi di dalam era Bapak. Kita memutuskan Pak bahwa hari ini setelah SP1 dan SP2 Bapak hari ini layaknya di DO Pak. Kita warga Jakarta sepakat bahwa Bapak di DO sebelum Bapak selesai. Pak teman-teman. Sepakat. Enggak ditunggu, enggak buka. Ayo maju. Enggak mau minta maaf. Iya Pak. Bersin dari Jakarta cepat. Baik, sama kita bertanya, kenapa nanti Pergub nggak mau menangkap Pak? Bapak tahu kenapa? Pergub Bapak dikirimin aktif. Pergub 16 itu warga nggak punya surat tanah nggak boleh makan air. Gimana mereka mau makan? Padahal air itu hak dasar warga Pak. Air itu hak dasar warga negara. Mau dia punya rumah, dia mau punya rumah, itu negara yang wajib Pak, itu konstitusi yang menjamin. Dan Bapak dalam pergubnya melarang mereka nggak bisa pakai air dari PDAM. Akhirnya mereka pakai pihak ketiga dan jadinya Marundakepu salah satunya Pak, Muara Angke. Banyak akhirnya warga yang nggak bisa mengakses air. Itu. Terus kedua, polusi udara. Bapak bilang sudah punya rencana, tapi lagi-lagi sektor industri Jakarta Utara. Jakarta Utara ada berapa industri? Ada berapa industri yang dia itu secara sembunyi membuang limbahnya ke laut setiap malam. Coba lihatin. Terus kemudian banjir. Bapak selalu nyalahin banjir. Bapak selalu nyalahin banjir soal hujan. Tapi Bapak nggak pernah berpikir bahwa apa bisa banjir. Banjir itu air harus diserap tanah, tapi runoff Jakarta itu hanya 10%.
drainase hanya 100 mm. Hujannya emang hujan, jadi Bapak nggak bisa nyalain hujan. Emang Bapak nggak becus buat ngurus Jakarta. Sampai 55 orang meninggal di periode Bapak. Bapak tuh lebih suka bilang banjir zaman saya lebih mudah, diserap tanah cuma 6 jam, cuma sekian, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tapi Bapak nggak pernah bangga, Bapak nggak pernah mengangkat bahwa ada 55 orang yang meninggal, Pak. Itu karena banjir. Itu, Pak. Belum berhenti nih. 2 hari lagi soalnya. Oke, sekarang saya udah dengar semuanya. Sekarang saya mau jawab. Tapi saya nggak bisa lihat wajah Anda semua. Duduk. Duduk. Ya, saya nggak lihat wajah Anda. Boleh. Saya duduk juga. Awas, gimana nih kontrakan nih Panis nih? Ya, gimana nih Panis? Duduk apa diri nih? Ya, duduk ya. Duduk kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan bersaksi, kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan Satpol PP. Tolong duduk. Ini perintah Pak Anies tuh. Kawan-kawan Satpol PP duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Satpol PP, polisi, masa aksi duduk. Kawan-kawan masa aksi duduk. Kawan-kawan masa aksi duduk. Woi, PP, duduk bro. Kita nggak bakal nunggu Pak Anies, tenang aja. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan semuanya. Masa aksi. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Siap terpimpin. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan media, kawan-kawan pers, kawan-kawan pers yang ada di situ, tolong Bung, tolong Bung saling menghargai Bung. Agak duduk sedikit Bung. Kita nggak bakal apa-apa Bung, tolong duduk sedikit. Masa aksi turun duduk. Pol PP-nya duduk. Oke, semua pihak duduk baru termasuk kepolisian. Pak Anies jangan bilang Kami akan duduk semua jika semua pihak duduk. Tuh. Kita mau ngomong baik-baik, semua pihak Pak harus Kapolsek duduk tuh, Pak Kapolsek. Satpol PP di belakang kami minta untuk duduk. Kami akan duduk jika semua pihak duduk. Pak Kapolsek duduk tuh, anggotanya tuh Pak. Duduk boy. Kami akan duduk. Kalau nggak duduk mundur ya Pak, mundur. Kalau nggak duduk mundur. Kalau tidak mau duduk mundur. Ya, kawan-kawan Pol PP, polisi kalau tidak mau duduk mundur. Oke, sepakat ya. Sepakat lah ya. Oke, konkret. Lanjut. Pak Anies, lanjut Pak Anies. Duduk dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan semuanya duduk. Iya, kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan semuanya duduk. Kawan-kawan duduk, kawan-kawan. Pemuda mahasiswa sudah duduk. Pak Anies sudah duduk. Pak Riza Patria sudah duduk. Masa orang bawahannya nggak mau duduk? Duduk Pak. Duduk. Semua pihak kita untuk duduk, termasuk pihak kepolisian yang ada di belakang saya. Pak Kapolsek tolong dong suruh anggotanya duduk dulu. Pak Danton, Pak Danki. Pak Danki suruh anggotanya duduk dulu. Pak Danton, Danki. Komandan Foto dan Komandan Inti tolong anggotanya suruh duduk dulu. Udah, cukup ya. Kawan-kawan yang di atas, awas jatuh. Sampai jangan ada yang berani bertanggung jawab ya kawan-kawan jatuh ya. Jangan salahkan masa aksi ya kalau kawan-kawan jatuh ya. Jangan salahkan masa aksi. Baik, saudara-saudara semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam meneruskan perjuangan. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih untuk memikirkan warga Jakarta. Terima kasih telah memilih untuk memperjuangkan warga Jakarta.
karena ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang tidak kecil, dan teman-teman memilih untuk mengambil tanggung jawab moral ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih. Yang kedua, kami menyampaikan apresiasi atas semua yang sudah dikatakan tadi. Kami dengar, termasuk yang tadi banyak dibahas, persoalan-persoalan di Jakarta. Semua itu kita dengar, dan saya akan menanggapi. Ada banyak tadi, saya akan tanggapi satu yang tadi terkait dengan Pergub 207. Pergub 207 ini, seperti juga Bapak Ibu tahu di sini, saat ini sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintahan itu memiliki tata kelola. Ya. Betul, ketentuan kewenangan ada tangan gubernur. Dan hari ini pun tadi dibahas di Kemdagri, secara substansi itu tidak ada masalah. Ada. Tidak ada masalah. Bahkan itu insya Allah oke. Sekjen yang tadi menemui menyampaikan bahwa semua secara ketentuan on, tinggal perlu ditetapkan. Penetapannya, ini saya ikuti, teman-teman boleh ikuti nanti. Bahwa ini akan beliau etikanya, beliau sampaikan kepada PJ bahwa ini akan ditetapkan. Ini etika, bukan keharusan. Kenapa? Karena ini adalah masa di mana PJ sudah ditetapkan, gubernur sedang akan bersiap untuk berganti. Dan ini saya sampaikan secara terbuka supaya kita semua tahu, dan kita ingin awasi semua. Kami pun ingin pergub ini dicabut. Kami pun dari awal ingin pergub ini dihilangkan. Karena itu kita sudah membuat keputusan untuk mencabut. Administrasinya yang mengharuskan ada proses ke Kementerian Dalam Negeri, itu administrasinya. Kalau kita tidak tertib administrasi, akan dengan mudah kita muncul masalah. Kita bisa berdebat soal hukum, bisa, tidak akan selesai. Secara substansi kami menginginkan dan kami sudah melaksanakan. Secara tata kelola administrasi itu harus melewati prosedur. Oke? Dan ini yang sekarang sedang dikerjakan. Insya Allah dengan pergub itu nanti tuntas dicabut, maka dasar hukum yang dulu biasa digunakan untuk 207 tidak akan lagi bisa Oke? Ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya banyak masalah yang nanti harus diselesaikan satu persatu. Tapi saya sampaikan pada semuanya sekalian, kita mengikhtiarkan apa yang kita ingin janjikan, yang sudah dijanjikan, kita mengikhtiarkan untuk semua bisa dilaksanakan. Sempurna tentu tidak. Sempurna tentu tidak. Dan saya menghormati keputusan saudara-saudara untuk mengambil sikap A, B, C, D terhadap kami, terhadap Pemprov. Itu adalah hak konstitusi dari Anda. Saya sebagai penyelenggara negara tidak bisa mengatur pikiran Anda, tidak bisa mengatur perasaan Anda. Dan saya pun tidak berminat untuk mengatur pikiran dan perasaan. Yang negara bisa atur adalah tindakan. Tapi pikiran, perasaan tidak bisa. Kita percayakan ini semua bagian dari tanggung jawab kita semua. Jakartanya akan terus tumbuh, masalahnya baru muncul, masalah lama selesai, masalah lama belum selesai, muncul masalah baru. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semuanya, dan saya terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di ruangan ini. Saya menghormati hak konstitusi Anda, dan saya mendengarkan satu persatu, face to face. Karena itu ketika saya menjawab, saya bilang kita duduk supaya Anda pun bisa melihat wajah saya ketika saya menjawab. Biarkan peristiwa ini dicatat, dan biarkan nanti kita tengok ke belakang, ke depan seperti apa situasinya, bagaimana 207 ini insya Allah tuntas. Kalau 207 tuntas, insya Allah Jakarta akan lebih baik bagi semuanya. Kami sudah menjalankan pencabutannya. Yang belum adalah keluar nomornya. Keputusannya sudah. Yang belum itu keluar nomornya. Kenapa? Untuk nomornya ada prosedur.
keputusannya sudah dilakukan dan prosesnya sudah dikerjakan. Soal waktu, insya Allah itu akan keluar. Itu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sekarang mohon pamit pada semuanya. Maaf Pak Anies. Tunggu Pak Anies. Sudah cukup. Anda menyampaikan, saya mendengarkan. Saya menyampaikan, kita selesai. Ya. Sampai di sini. Bukan respon, saya sudah cukup. Pak Anies, maaf Pak Anies, dikit Pak Anies. Berikan waktu 10 menit Pak Anies. Kita tuh sharing aja Pak Anies. Jarang kita bertemu dengan Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kita nggak pernah ketemu Pak. Kita mau sharing aja Pak. Problem masalah yang ada terjadi di Jakarta Pak. Kita tidak mau berdebat di sini. Gak debat Pak, sharing aja Pak. Sharing is caring. Oke, silakan. Kita batasi, Anda sampaikan, saya dengar. Ya, siap. Itu aja Pak Anies. Siap Pak Anies. Baik, Pak Anies, mungkin tadi kan Bapak merespon terkait Pergub 207 2016. Kita juga bertemu ketika pertemuan 6 April lalu. Saya juga sudah menyampaikan ke Biro Hukum, ke Aspem, ke Pak Riza juga bahwa kewenangannya penuh ada di Gubernur. Nah, pertanyaannya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan update bahwa secara substansi fasilitasinya sudah diterima oleh Kemendagri, gitu ya. Itu kan tahapan keempat dari 9 tahapan. Tahapan selanjutnya adalah penetapan. Kalau kita melihat di peraturannya, baik Pergub DKI 31 2021 maupun Permendagri yang baru 120 2018, itu kewenangannya tetap di Gubernur. Sekarang pertanyaannya, kita kan sudah punya PJ Gubernur, yang mana PJ Gubernur kewenangannya tidak sama dengan Gubernur. Setiap penetapan yang harus ditandatangani itu harus dalam persetujuan Mendagri. Nah, itu bagaimana Pak? Biar kita dapat kepastian. Tadi kan kalau Bapak secara substansi oke, fasilitasinya. Tapi bagaimana soal penetapan? Gitu. Soal penetapannya kita butuh clear. Tapi memang teman-teman, untuk fasilitasinya memang sudah masuk sejak tanggal 4. Kalau kita mengikuti peraturan, maksimal itu 15 hari kerja. Tapi bisa jadi harus lebih cepat dari fasilitasinya. Gitu. Setelahnya baru bisa ditetapkan, dinomorkan, dan diundangkan. Jadi pergubnya harusnya segera dicabut, tapi karena sekarang belum dicabut, kita belum bisa dapat kepastian. Proses ini mirip dengan proses bulan Juni lalu, daftar di Perda. Bedanya sekarang masuk ke pergub. Itu untuk pergub ya Pak, tapi tadi kan kami kan di sini sebentar ya Pak. Ini kan tadi kita jarang. Dari 11 masalah, Pak Anies merespon hanya 1 soal pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa 1 dari sekian banyak permasalahan itu baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak, gitu ya. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik Pak Anies. Kami ingat dengan jelas, begitu. Di antara sekian banyak permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali, bahkan masih menjadi problem, gitu. Kami tahu Pak, begini Pak Anies, Pak Riza, kami tahu dengan jelas bahwa hari ini hari terakhir Bapak, perhelatan di dalam adalah perhelatan perpisahan, kami juga tahu itu. Tapi yang kami mau adalah, kami mau ada komitmen dari Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan berbagai-bagai permasalahan DKI Jakarta. Betul. Karenanya, yang masalah itu bukan hanya cuma penggusuran ya Pak, gitu. Tapi ada berbagai-bagai permasalahan lainnya, gitu. Karenanya hari ini kami datang di hari terakhir Bapak, kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silakan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi, ditandatangani. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung
langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Lanjut Pak Anies, mohon dibaca Pak. Nasionalis kolaborasi. Ini Saya akan jawab, tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau reaksi lagi nggak? Supaya nggak jawab bolak-balik. Sudah, terakhir Pak. Ya, terakhir, nggak ada lagi. ayo ya kawan-kawan. Kalau gua ngomong habis ini aja. Udah, mulai udah. Nggak ada yang baru kan? Kalau ini tadi kan baru nih. Nggak ada yang baru kan? Nah, oke. Ya, gini. Jadi proses itu masih jalan sekarang, ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Oh, ini semua media menyaksikan di sini. Pasti mereka mendengar. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Ya, bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan ini lama sebelum Anda demo di sini. Oke? Sekarang saya ingin jelaskan semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya pada Anda. Anda menghormati hak orang tidak? Untuk bersikap. Tentu. Hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh. Tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban, Pak. Bukan bicara soal hak. Itu dua hal yang berbeda. Kawan-kawan tenang sedikit. Oke, begini. Saya, ibu sekalian, sekali Anda memaksakan untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang itu. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau Anda, ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. Tenang kawan-kawan. Coba saya lihat, betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Anda melawan demokrasi. Pendukung Pak Anies tenang ya. Pendukung Pak Anies tenang. Apa? Teman-teman sekalian, Anda jangan panik, jangan defensif. Gini Pak Anies, tidak usah panik, tidak usah defensif. Kawan-kawan tenang. Kawan-kawan semuanya Mas Anies tenang. Tunjukkan pada Anda bahwa kita saling. Kawan-kawan jangan dorong-dorongan. Pada saat tidak, udah cukup tadi. Pada saat Anda bicara, saya dengarkan. Oke? Pada saat saya bicara, giliran Anda yang mendengarkan. Oke? Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Baik sekalian, inilah sekalian. Nah, tidak mungkin diberikan selembar kertas tanpa dipelajari, dibaca 5 menit tidak. Kawan-kawan semua ya. Tenang. Di sini letak bedanya. Di sini letak bedanya. Cek kawan-kawan semua Mas Anies tenang. Bung, Anda jadi moderator. Siap. Ya Pak Anies tenang, aman, kondusif Pak Anies. Kawan-kawan tenang dulu. Oke Bung, lanjutkan Bung. Anda jadi moderator, relax ya. Siap, lanjutkan. Begini teman-teman, ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit. Itu dipelajari, ada prosesnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman, intinya adalah saya tidak akan merendahkan tanda tangan gubernur untuk menandatangani sesuatu yang tanpa dipelajari. Hormati itu. Anda harus menghormati itu. Sebagaimana juga kita menghormati. Cukup sampai di sini teman-teman. Kebahagiaan, kepuasan tidak. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Saya bawa. Ini saya bawa. Begini, teman-teman. Ini saya bawa. Tapi saya tidak mau tanda tangan di sini. Ini saya bawa. Oke? Saya bawa. Bapak akan bawa itu. Pertanyaannya adalah kapan Bapak? Tidak tahu. Pertanyaan
mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya. Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ jelas disebutkan, bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Intinya adalah ini saya bawa, ini saya pelajari. Oke, Anda memiliki hak untuk menyampaikan pandangan. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman. Ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Cek, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak moderator, bentar. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, kalau pegang moderator. Sikap politiknya yang Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Bung, Anda nggak dengerin dari tadi. Kalau soal ini udah beres, ini soal lain. Jangan seolah-olah tapi tidak memaksakan kehendak. Lain kali kalau mau bicara berada di sini, dengarkan percakapan. Anda numpang bagaimana? Saya anggota dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. relax. Saya tadi aktif dalam perjuangan rakyat Pancoran. Lupa bagaimana? Bung, Iya. relax. Iya, relax. Kasih tepuk tangan. Yo. Bung. Coba. Oke, kita dengarkan, silakan. Teman-teman nih. Ini contoh nih. Ini contoh nih. Ketika ketika Anda berbicara tidak satupun orang di sini yang mengomentari, yang menyorakin, nggak ada. Relax. Anda relax. Gini, teman Anda, kalau Anda menghormati hak orang untuk bicara, dengarkan. Maka itu saya sampaikan tadi. Anda sudah sampaikan, saya dengarkan. Anda berikan dong hak yang logis untuk seseorang mengambil keputusan. Mana mungkin ambil keputusan begini? Oke? Catat, cukup sampai di sini, teman-teman. Terima kasih. Gini. Itu udah beres, udah. apa namanya? Sikap politik Bapak itu di mana? Udah jelas, 207 dalam proses udah jelas itu. Gini ya Pak, gini. Itu surat Bahwa Bapak pelajari, mangga, silakan. Tapi kami butuh waktu dari Bapak. Berapa lama Bapak akan mempelajari itu dan memutuskan apakah sebentar. Apakah akan menandatangani surat itu atau tidak? Berapa lama? Anda tidak bisa memaksakan. Anda bisa paksa. Iya, berapa lama Pak? Hanya waktu. Berarti nggak bisa dipegang. Tidak tahu. Bapak Tidak tahu. Saya akan baca. Anda tidak bisa memberikan deadline seperti itu. Itu hak saya memutuskan 2 jam. itu juga hak kami sebagai rakyat, Pak. Kita butuh kepastian Pak sebagai rakyat. Bapak berarti kan Teman-teman, Anda datang dengan membawa dokumen, saya minta tanda tangan. Kalau saya lakukan tanpa baca, masuk akal. Bapak setuju. Bapak nggak mau tanda tangan sekarang, nggak apa-apa Pak. Tapi Bapak kasih waktu ke kami. Berapa lama Bapak akan pelajari itu? Saya belum tahu substansinya. Begini, Anda harus hormati saya memutuskan kapan dan apa. Tidak bisa Anda memaksakan kepada saya sebagai sesama warga negara atas apa. Anda tidak menghormati hak orang lain. Anda ingin haknya dihormati.
Tapi ketika Anda diminta untuk menghormati hak orang lain, Anda tidak mau menghormati. Di mana konsistensi Anda sebagai pejuang demokrasi? Anda tidak berjuang untuk demokrasi. Anda salah memaksakan pikiran Anda. Dan izinkan saya menegaskan, bila Anda mau menjadi pejuang konsisten, Anda hormati seseorang mengambil keputusan kapanpun keputusan itu. Tapi Pak Anies nggak hormati. Saya tutup, Pak. Saya tutup. Saya menanya makan enak sehari. Kawan-kawan tenang, biarkan dia masuk.